Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kepriwe sedulur, sehat mbok. Di masa pandemi ini, semoga ini pada sehat-sehat dan diberi kesabaran, lalu diberi ketentraman, dan hati dan pikiran selalu selaras. Terima kasih sebelumnya yang sudah support atau nyengkuyung untuk channel saya selama ini. Terima kasih bagi ilmu yang bermanfaat, semoga selalu bermanfaat. Kali ini tentang tanaman atau tumbuhan hias yang ada di pekarangan atau di halaman rumah. Ini saya berbicara tentang beberapa elemen-elemen energi positif yang bisa membawa keberuntungan, ketentraman, dan kenyamanan bagi pemilik rumah, yaitu yang senang terhadap tanaman hias. Apa saja nanti bisa saya share, semoga bermanfaat. Semangat sedulurku. Ini saya sudah mencatat beberapa dari yang saya baca, yang saya pelajari. Tanaman apa saja yang membawa keberuntungan di pekarangan atau di halaman, itu ada ini 8, saya kasih contoh. Yang pertama ini, pokoknya karena kehidupan kita itu selalu dinaung energi-energi yang berupa energi positif. Jadi hendaknya tetap mencintai terhadap makhluk hidup yang lain. Ya, yang saya sebutkan adalah tanaman ya. Ini apa coba? Ini ada pohon mani atau yang pertama itu ada pohon mani atau money tree. Money tree itu adalah sebuah tanaman hias yang dipercaya itu membawa keberuntungan finansial karena di samping pohonnya ini indah atau cantik, untuk membawa keberuntungan atau energi positif untuk rumah, itu biasanya pemilik rumah itu sering dianjurkan mengepang batangnya secara bersamaan ya. Yang diambil itu 3 dan 5, itu jumlahnya ganjil, karena ada yang percaya juga kalau 4 itu akan memberi kesialan. Di samping jika kita menanam tanaman yang membawa keberuntungan, itu energinya juga lebih hidup dalam rumah, itu hijau asri gitu. Nah, itu juga beberapa. Yang kedua ini adalah tanaman bunga kertas atau bougainville ya. Bougainville itu ini melambangkan keluarga yang langgeng dengan penuh kasih sayang. Ciri khas dari bunga bougainville ini tanamannya tipis atau bentuknya seperti kertas. Ini biasanya di pekarangan yang beriklim tropis. Terus tumbuhnya itu 10 meter hingga tingginya ya. Dan memberikan keteduhan, dipercaya juga ini mengobati penyakit, itu hepatitis, juga dalam hal soal kewanitaan.
Yang ketiga ini ada anggrek. Bunga anggrek ini biasanya ini ya di tembok itu ada dipajang, maksudnya bunga anggrek itu yang warnanya, bunganya baunya harum terus indah. Ini melambangkan cinta ya, efek cinta kasih, tentunya tali kasih. Terus efek positif atau energi positif dari bunga anggrek ini memberikan keberuntungan asmara, terus memberikan ketentraman bagi melihatnya, dan mempererat hubungan antar sesama keluarga, tetangga juga itu. Bagaimana cara perawatannya itu ya disemprot air, itulah ya, pakai semprotan secara tidak rutin sekali, mungkin bisa 3 hari sekali atau 5 hari sekali itu. Terus yang sudah dengan bisa mempelajari yang sudah berpengalaman tuh. Terus yang keempat ini ada tanaman peace lily. Peace lily itu mungkin namanya asing ya, tetapi peace lily ini sangat cantik menghiasi pekarangan rumah. Bentuk daun hanya selembar dan tangkai bagian tengah itu unik. Mengapa disebut peace lily? Karena memberikan kedamaian. Tanaman lili ini juga sebagai tanaman pembersih atau udara, dari udara debu-debu yang kurang baik. Ini berpengaruh untuk kesehatan anggota keluarga dan setiap yang melewati pekarangan rumah yang ada tanaman peace lily. Terus ada lagi, ini ada yang kelima, ada Sri Rejeki. Sri Rejeki itu ini bisa dibayangkan dengan nama Sri Rejeki itu tentunya membawa tentang kerejekian. Ini di pekarangan rumah, tanaman ini coraknya hijau yang agak terang, hingga guratan hijaunya itu terlihat jelas. Semakin jelas warna yang dimunculkan, maka dipercaya sekali itu membawa keberuntungan dan kerejekian. Tidak lupa ya diletakkan itu di tempat yang strategis di pekarangan rumah ya. Itu nomor 5. Terus nomor 6 ini ada daun kuping gajah. Daun kuping gajah ini menyerupai telinga gajah. Tanaman ini terkenal di kalangan-kalangan yang suka sekali dengan tanaman-tanaman hias atau tumbuh-tumbuhan hias. Ini dipercaya juga ini mendatangkan kerejekian, kekayaan yang materi berlimpah. Pokoknya semakin bentuknya, warnanya bagus, itu nilai jualnya juga tinggi. 7 itu ada tanaman karet berbentuk bulat, ini termasuk tanaman hias. Atau banyak yang nyebut itu rubber plant. Tanaman hias itu tanaman karetnya itu dengan nama lain itu rubber plant. Itu membutuhkan banyak perawatan yang secara berkala. Tanamannya ini mirip kaktus lah. Tepat sekali ini jika diletakkan di pekarangan yang terbuka. Percaya ini juga untuk membawa keberuntungan, maka cocok diletakkan di pekarangan di pojok uang.
di pojok uang di rumah untuk keberuntungan, untuk kemakmuran, dan berlimpahnya uang. Artinya untuk keberuntungan, tentang keuangan. Dan yang terakhir ini ada tanaman lidah mertua. Tanaman lidah mertua ini terdengar lucu, tapi efek positif atau energi positifnya ini bikin pemilik itu terkagum-kagum. Dari bentuknya yang eksotis, terus letak tanaman ini idealnya di pekarangan tentunya, supaya mendapatkan perlindungan dari energi negatif yang dari luar, karena energinya sangat kuat untuk menghalau sebuah energi negatif. Maka ini diletakkan jarang yang dilalui oleh orang, ya, jarang dilalui oleh anggota keluarga pada pekarangan rumah. Begitu sedulur yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan tentang 8 tanaman apa saja yang membawa keberuntungan bagi kehidupan kita. Tetapi pada halnya semua tanaman itu baik, semua tanaman itu membawa keberuntungan atau energi positif. Bagaimana hidup kita selaras dengan makhluk hidup yang lain, tentunya bukan cuma terhadap tanaman, tetapi terhadap hewan juga, terus alam semesta juga. Begitu sedulur, selamat menghadapi kesabaran, panjang keberkahan, kesehatannya juga. Terima kasih. Salam bombong, bahagia selalu hatinya. Terima kasih dulur. Rahayu rahayu, Klilan.